Jadi sekarang kamu nggak terlalu ngikutin? Enggak, aku paling ngikutin cuman EXO sama Blackpink. Jadi Cuman kamu mereka sekarang nggak terlalu ngikutin? Enggak, aku cuma ngikutin EXO sama Blackpink sama aja dulu ngikutin. aku banyak, dulu aku NCT, dulu aku EXO, BTS, enggak sih BTS enggak terlalu. Banyak pokoknya. Berarti kamu K-popersnya nggak dikit dong, Nan? aku dulu, Banyak. iya, multi fandom. Aku dulu banyak banget. Astaga. Terus kamu tapi nggak menghambur-hamburkan uang gitu? Aku pernah beli album. Apa? Sorry guys. Paling di YouTube aja gitu. Paling di YouTube. Aku kan cuma suka lagu-lagunya. Oke. Lagu-lagunya tuh kayak bikin kan dulu kan emang K-pop itu kan lagu-lagunya kayak untuk orang yang insecure gitu loh, jadi pede gitu. Oh, oke Jadi oke. cocok banget untuk orang-orang yang insecure. Jadi kamu tuh ngerasa cocok sama lagu-lagu Korea gitu. Jadi Betul. suka gitu ya. Iya, Oh, gitu. Kayak oke. membangun gitu. Membangun semangat kamu untuk hidup kan. Betul banget. Beneran sama Bener, kamu ya? iya. Oke. Kebanyakan kan orang gitu. Tapi sekarang kenapa kamu nggak nge-play lagi? Udah Kan semangat banget hidupnya. Sekarang kan udah semangat hidup. Siapa? Aku. Oh, ini. Tita, Kamu Tita. mungkin kamu udah mencintai diri kamu sendiri kan. Tapi emang iya sih katanya kamu kalau misalnya mau dicintai sama orang lain, kamu harus mencintai diri Diri kamu sendiri, betul. Halo guys, balik lagi di channel NPC Media. Selamat datang di sesi ngomel, ngobrol bareng Amel. Yeay. Oke lah, udah lama banget nih kita nggak ngobrol-ngobrol lagi. Tentunya dengan kakak Anan ini udah lama banget gak sih? Lama banget gak ya? Iya, udah lebih dari seminggu gak sih kita Iya, lama lah ya. Lama. Lama lah ya. Oke, di NVC Media ini kita tentu pasti bakal bahas dengan tema-tema yang selalu menarik, yaitu Betul. tentang Korean. Korean Wave. Wow, berat gak pembahasannya? Lumayan ya. Lumayan seru ya buat Lumayan dibahas. seru, betul. Oke, tapi sebelum kita mulai nih untuk bahas si temanya, teman-teman semua jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe dan nyalain lonceng notifikasi biar kalian tidak ketinggalan updatean dari NPC Media. Betul. Oke. Nafas dulu. Capek ya? Iya. Nah, kemarin-kemarin nih Kak, Kanan sempat rame masalah yang berkaitan sama orang Korea, yaitu Indosarang. Dengar gak? Oh, pernah dengar sih ya, betul. Iya, pernah denger ya. Jadi Indosarang ini merupakan sebuah website komunitas orang Korea yang tinggal di Indonesia. Nah, di situ ada postingan yang menghina cewek-cewek Indonesia bahkan sampai bawa-bawa agama. Sempat viral ya? Iya, sempat viral ya pada saat Iya, itu. aku pun sempat mendengar. Benar. Nah, masalah yang aku sebutin tadi berkaitan sama tema podcast kali ini, yaitu Korean Wave. Oke. Kita bakal bahas dari mana dulu ya ini Korean Wave, Kak? Langsung artinya ya sih kayak Korean Wave itu apa Oke. Dari pendapat kita aja sih ya. Sebenarnya kita gak terlalu yang Korea banget gitu ya. Sebenarnya apa sih dari Kak Anan dulu deh. Sebenarnya apa sih yang dimaksud sama Korean Wave ini? Kalau Korean Wave itu kayak sebuah istilah yang merujuk pada tersebarnya budaya pop Korea secara global di berbagai negara di seluruh dunia mulai dari tahun 1990-an. Oh, iya sih, Lama betul ya. sih. Korean Wave ini kayak udah mendunia banget Iya, gitu kan. betul, apalagi sekarang kan. Iya, sekarang sih aku juga mulai teracun nih Korean Wave Ya, nih. siapa sih gitu yang nggak mendengarkan, ibaratnya kayak cuma dengar, siapa sih yang nggak tahu gitu. Kayak udah booming banget lah Korea ini gitu. Betul. Nah, budaya Korea apa sih biasanya yang saat ini populer di Indonesia? Ya pertama udah pasti K-pop ya, atau kita sebut Korean pop. Terus Iya, betul. K-drama juga, drama-dramanya kan bagus-bagus ya. Drama Korea drakor gitu Kayak ya. siapa sih yang gak suka gitu ya, apalagi kayak Iya. banyak banget drama-drama yang seru-seru gitu. Film Korea juga, Makanan, betul. Aku suka banget makanannya. Ya, kamu suka Iya. banget makanannya. Fashionnya, aku suka fashionnya. Fashion, aku juga Beberapa aku suka. suka fashionnya. Kalau makeup sama skincare aku kayak kurang Lumayan. denger sih. Kan ada kayak Korean look gitu. Iya, Korean look itu kan kayak itu makeup ya. Kalau skincare aku enggak sih. Bahasanya juga, menurut aku Kayak bahasanya lucu juga sih. lucu, iya. Bahasanya Lucu tuh sih. unik gitu loh, lucu. Jadi kita tuh orangnya kayak kamu saya bikin nonton drakor, bahasa senyum tuh misalnya Hermes gitu Kayak atau apa cinta gitu, Iya, aku suka banget gitu. tuh pakai kayak gitu-gitu. Kamsahamnida gitu. Betul. Aku nggak cocok sih, aku logat Sunda banget. Kayak, Nggak cocok gitu. Belah gitu. Lucu sih kata aku, bahasa-bahasanya tuh lucu. Iya unik sih, lucu-lucu kan. Mm. Emang kayak pantas aja mendunia karena emang apa ya, seru Emang aja. se-unik itu gitu kata aku Iya tuh. sih. Korea tuh. Terus di Indonesia hal-hal yang berbau Korea pasti jadi populer. Kok bisa sih Korean Wave populer di Indonesia?
Jadi ada beberapa alasan nih mengapa Korean Wave itu populer di Indonesia. Yang pertama itu budaya Korea yang berbeda dengan Indonesia menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat Indonesia. Dan yang kedua, kemajuan teknologi yang memudahkan akses ke konten Korea juga turut berperan dalam meningkatkan popularitas Korean Wave. Iya sih, betul. Budaya pun ya berbeda gitu dari kita. Betul. Enggak Korea aja sih sebenarnya, ya budaya sama budaya negara lain juga beda. Tapi lumayan mungkin Korea ini lebih kayak menarik aja gitu Iya, ya. betul. Korea Apalagi di ini. zaman sekarang kan kayak apa tuh pasti kayak Korea gitu. Ya kayak misal outfit juga, kalau aku lihat di akun misalnya enggak sih itu udah bener misalnya kayak di apa ya, toko online gitu ya. Toko online itu pasti kayak kalau misalnya aku searching baju cewek, nah itu kayak baju-baju Baju Korea Korea. gitu. Bahkan sekarang aja body standar Indonesia aja udah ngikutin standarnya Korea. Nah, Kayak kurus, putih. iya sih. Kayak sekarang tuh di Indonesia kalau misalnya putih tuh cantik gitu ya. Iya, Padahal kan betul. kayak ton orang kan beda-beda ya. Apalagi kan Indonesia itu terkenal dengan ton Kulit kulit yang sawo sama matang. matang gitu. Dan sekarang tuh malah jadi ngikutin kayak budaya-budaya luar, Iya. dari Korea. Jadi kalau misalnya ada orang yang kayak ngehujat kulit gelap tuh kayak menurut aku Kurang gak respect sih. gitu sih. Karena emang Indonesia kan banyak ya tontonnya tuh ya, ada Heeh. yang sawo matang, ada yang kulit kuning langsat gitu. Iya. Beda-beda. Sekarang kan kayak ada aura-aura maghrib. Kamu Nah, pernah aku denger gak paling sih? kurang suka ya dengan kayak gitu. Kayak Tapi nggak apa-apa, aura maghrib kan bagus kan, kita suka menantikan sunset. Iya nggak sih, betul. Tapi kan kalau di Indonesia kan konteksnya beda. Iya, Jadi iya. kayak Justru menjudgment gitu. iya, makanya orang Indonesia tuh kenapa kayak bilang maghriban kalian. Kata aku kayak nggak perlu diomongin lah guys gitu. Iya. Takutnya sakit hati. Dan menurut aku kalau kayak gitu, ketika ada orang yang baca misalnya, terus dia ngerasa kalau dia tuh kulitnya gelap kan jadi insecure gitu ya, Iya. jadi nggak percaya diri. Kata aku kayak Mau aura janganlah. zuhur, aura subuh, aura asar, nggak apa-apa, kalian cantik di aura apapun. Betul. Jadi kayak jangan apa ya, standar kalian jangan aura zuhur doang gitu. Kita kayak di aura apapun cantik gitu. Betul banget. Nah, terus menurut kamu nih, faktor apa sih yang membuat mereka tertarik dengan Korea? Apa tuh? Kalau sebenarnya banyak sih ya faktor-faktornya gitu. Kalau aku sendiri, karena kalau dari drama ya, misalnya drama itu seru-seru gitu loh. Kayak misal kamu nih, faktor yang kamu tuh suka banget tuh dari genre apa? Misalnya kayak bukan genre ya, apa ya? Dari bidang apa? Bukan bidang apa? Ya apa gitu kayak. Kayak misalnya makanan atau aku lebih suka drakornya gitu misal. Aku drakor sama ininya sih, lebih kayak drakor sama fashion sama musiknya. musik. Dari musik. Coba dong Musik. hiburan dikit. Oke, Musiknya musik, sih lumayan musiknya, suka iya. aku. Kamu ini termasuk pecinta K-popers gitu nggak? Lumayan. Lumayan. Kamu tahu berarti ya? Emang K-popers yang dulu kamu idam-idamin Aku siapa? EXO-L. EXO-L. Oke. Kenapa kamu suka sama dia? Aku EXO-L itu nama fansnya, EXO tuh nama boy. Oh, boy grupnya. band. Jadi, Kenapa suka EXO? EXO. Nah, kalau aku tuh suka EXO tuh dulu awal-awalnya tuh waktu SD tuh aku dikenalin sama teman aku kayak liatin deh ini ganteng-ganteng gitu. Awalnya pasti karena ganteng ya. Terus yang kedua karena lagu-lagunya enakeun. Jadi kayak moodnya tuh kan kebanyakan lagunya tuh happy gitu kan. Jadi kayak bikin mood tuh kayak meningkat gitu. Jadi Oke. bagus moodnya tuh. Jadi suka gitu sama orangnya, sama musiknya. Musiknya juga. Gitu. Keren-keren Oke. gitu loh. Iya sih, tapi Iya. aku nggak suka K-popers ya. Nah, Kalau aku Kenapa gak suka Sob? eh, Nah kan dari yang suka nih, dari yang suka dan yang gak sukanya. aku juga nggak tahu sih kenapa sih. Sebenarnya bukan gak suka sih, gak tertarik gitu ya. Ya nggak tertarik, kayak temen-temen aku banyak banget tuh yang K-popers. Aku nggak ngejudge juga sih. Aku nggak akan mungkin ngejudge, mungkin ya itu kan kesenangan masing-masing kan. Betul. Tapi aku kenapa nggak sukanya? Karena menurut aku mukanya semuanya sama. Kayak sama aja ya. Maksudnya kayak emang itu udah jadi tone mereka, dan cowok yang aku suka tuh bukan kayak gitu. Oh iya sih. Iya, Ya kamu sih tahu emang kan beda-beda sih. kesukaan aku apa gitu Iya, kan. I know. Mau disepil gak? Jadi kalau misalnya cowok-cowok Korea tuh ganteng tapi kayak sama ya kayak cowok Korea Iya gitu. sih. Terus lagunya juga aku kayak nggak terlalu suka sih. Kalau aku lebih suka lagu-lagu Indonesia. Aku lebih suka yang lokal kan. Drama juga aku suka. Awal mulai drakor tuh udah gede gitu. Udah ya umur sekarang. Iya sih, dulu waktu zaman-zaman tahun 2022 aja dia masih belum suka kayak, karena aku suka nonton drakor kan. Terus dia suka nanya gini, "Kenapa sih kalian suka banget nonton drakor? Sekarang nontonnya drakoran." Iya, soalnya aku drakor doang. Bahkan dia itu Tapi emang Netflix seru aja banget sih. cuma gara nonton drakor kan. Iya. Aku sih dulu sempat nonton drakor tapi kayak bukan di bahasa Koreanya gitu. Bahasa Di bahasa Indonesianya. Indonesiain terjemahin. Tapi emang seru ya.
seru ya lah ya, karena aku emang pertama kali nonton drama Korea kayak gitu kan, terus sekarang kayak ternyata pakai vibes ya yang natural tuh kayak lebih kedapat gitu. Jadinya Drakor pertama kamu apa? drakor pertama aku apa ya, lupa deh. Drakor pertama. My Demon. Oh, My Demon itu baru kemarin nonton? Itu yang pertama? Iya, baru pertama deh kayak My Demon. Terus kayak gak banyak aku nonton drakor, kayak baru sekarang aja kayak bener-bener FOMO banget. Nah, gimana nih waktu pertama nonton My Demon yang dulunya asalnya kayak gak suka drakor gitu? Kayak gimana ya, perasaannya tuh kayak aku tuh pengen banget nonton gitu tuh, kayak terus-terusan nonton, kayak candu aja gitu. Iya kan, seru kan? Apalagi kalau banyak plot twistnya tuh. Makanya aku suka bilang, secandu ini kata aku tadi nonton drakor. Iya Kayak kan? aku selalu nunggu episode yang nanti yang bakal tayang gitu. Betul. Tambah visualnya tuh. Terus emang ganteng sih. Kan? Ganteng sih kalau udah meranin sikapnya gitu, kayak ganteng. Tapi aku sukanya cuma di drama Korea doang. Iya sih, aku juga gitu. Ya kayak gitu deh. Terus segala sesuatu pasti punya dampak bagi kehidupan. Apa aja sih dampak positif dan negatif dari adanya Korean Wave ini? Nah, kalau dampak positifnya itu menambah wawasan yang dimiliki di negara lain, kayak kemajuan teknologi, terus transportasi, dan lain-lain. Terus dengan adanya konser grup K-pop di Indonesia, membuat Indonesia disorot oleh media internasional dan membuat fans K-pop termotivasi untuk mempelajari bahasa asing. Betul. Aku tuh sekarang tuh udah lumayan ya, nggak bisa sih kayak ngerti gitu. Kayak walaupun cuma per kata-kata tuh ngerti, dia kayak tertarik gitu loh, bisa bahasa asing gitu akhirnya. Bahasanya kayak lucu gitu kan. Betul. Terus kalau misalnya K-pop dia kayak kan suka ada konser juga kan. Jadi kan suka waktu itu pernah ada kesini ya? Banyak. Yang kemarin tuh NCT Dream. Oh itu per boy band. Per boy band. Oh, tapi bandnya mahal ya? Lumayan, per satu tergantung sih, bisa 3 juta. Kalau ada konser EXO di sini kamu mau ikutan? Kalau ada uangnya insya Allah. Sebenarnya mau sih, karena kan mahal banget ya, lumayan gitu. Ada yang sampai FOMO banget sampai ke Koreanya atau kemana kayak demi si boyband tercintanya gitu. EXO tuh dia tuh dulu awalnya tuh 12 personil. Pada keluar gitu loh. Kenapa? Kid Heart. Pada keluar gitu ya, pada keluar aja. Keluar gitu loh dari grupnya. Akhirnya sekarang cuma tinggal berapa ya, aku lupa lagi. Nanti biar teman K-popers lainnya yang jawab dari kolom komentar. Yang jawab betul. Iya pasti kuat banget lah. Aku yakin banget K-popers di Indonesia tuh banyak banget. Aku yakin. Kayak emang banyak banget lah. Di antara kita berlima aja adalah 2. Ada temen aku, pasti setiap temen aku tuh K-popers. Ada. Pasti kayak aku yakin banget di Indonesia banyak banget K-popers. Banyak banget gitu. Betul. Terus kalau dampak negatifnya itu tergesernya budaya Indonesia. Benar sih kata aku. Karena sekarang apa-apa udah kayak Korea, fashion Korea. Kamu inget gak yang batik Korea? Bukan batik, apa sih? Kebaya ya? Kebaya Korea yang crop top. Kata aku kayak gimana gitu. Terus ada juga yang kayak membuat pelajar membuang waktu dan uang untuk hal-hal yang sia-sia, kayak beli kuota, tiket konser, dan lain-lain. Iya sih, iya sih gitu, sebenarnya. Tapi kan kesenangan orang beda, balik lagi kayak kesenangan orang kan beda-beda. Iya gitu sih. Gak salah juga sih sebenarnya guys. Terus kayak cara berpakaian yang tidak sesuai dengan adab bangsa Indonesia. Betul banget, aku setuju banget itu. Kayak sekarang tuh banyak orang yang ngikutin apa sih bodinya orang Korea, terus kayak baju juga cocok gitu, terus kayak kekurangan bahan gitu. Iya sih. Kayak dampak negatifnya itu ya guys. Iya. Sebenarnya itu balik lagi kayak Asia itu terserah masing-masing. Iya sih. Jadi kayak kita juga nggak bisa menghakimi. Iya kan gitu. Kalau di Indonesia kan kayak bajunya yang sopan-sopan gitu kan. Sekarang kalau misalnya pakai baju kebaya itu kan ke acara-acara formal sih. Kalau dulu kan setiap hari ya pakai kebaya. Iya, apalagi di daerah Jawa kan. Pulau Jawa. Kalau Jawa nggak kebayang sih. Kalau sekarang udah biasa aja ya. Kalau di Jawa aku ya nggak tahu kalau di Jawa yang masih pedalaman tuh aku kurang tahu gitu. Lucu kata orang yang pakai kebaya tuh. Iya lucu. Kayak anggun aja iya, gitu. Lucu kata. Kalau nggak batik tuh aku suka di cewek batik. Iya benar, batik. Ya kita kan harus membudayakan warisan Indonesia ya. Jadi kita harus pakai batik, kebaya, gitu. Lucu tuh. Gak tiap hari kayak tiap minggu gak sih kayak gitu. Iya lucu ya. Iya. Badan aku tidak memadai. Kenapa jadi badan? Maksudnya kayak badan aku tuh kurang kecil dikit gitu. Nah, jadi nggak pede gitu loh. Oh dia lagi insecure guys, nggak apa-apa. Nggak insecure, nggak beda aja. Ya insecure sama aja. Ya kayak gitulah ya, beda-beda. Tapi nanti aku pengen sih seminggu sekali pakai kebaya. Pakai batik. Oh kalau batik punya. Iya, tapi beli dulu batiknya. Aku batik tuh kayak bukan batik gitu. Batik tapi katanya bukan batik katanya.
Kenapa emang? Nggak tahu kata dosen aku, nggak tahu deh, skip nanti aja kita ceritanya. Kayak gimana tanggapanmu sama orang yang fanatik banget sama Korean Wave? Em, aku punya teman sih, dia kayak bener-bener fanatik itu gitu. Sampai ini gak sih kamu pernah Kayak punya teman dia kayak K-popers tapi bener-bener sih kamarnya itu semuanya tuh K-pop, foto-foto foto-foto idol foto-foto K-pop gitu ya. Heeh. Aku K-popers tapi aku belum sampai sana sih untungnya gitu. Belum yang sampai fanatik banget. Mm-mm. Tapi kalau menurut tanggapan aku sebenarnya ya kurang baik juga sih ya. Apapun yang berhubungan dengan fanatik berlebihan itu kan gak baik. Iya, terus Kayak takut juga gitu gak sih kalau dibilang mistis gitu, takutnya nanti aku sering dengar gitu kayak foto-foto K-pop tuh suka jadi hal-hal mistis, katanya suka ada ininya karena jadi di tempat ini kan, tempatnya sosok-sosok gitu katanya tuh. katanya Katanya gitu. iya. Ya, iya sih aku nggak tahu sih misal kayak ada sosok atau apa enggaknya, tapi kayak semuanya kamarnya dihias sama idol dia kan kayak hah, ini apa dia gak bosan liat tiap hari? Terus aku pernah dengar juga kayak mereka setiap bulan atau setiap comeback gitu kayak beli-beli album, beli-beli poster, kayak ya sih duitnya banyak dia ya. Tapi Iya. ya mubazir gak sih gitu. Iya sih, teman aku juga gitu, dia kayak uang tabungannya itu habis gara-gara ya untuk ya itu kan kepuasan diri sendiri tuh beda-beda. Masing-masing. Tapi ya sayang aja Iya kalau sih, jadi aku betul. mah gitu. Itu sih kataku emang ya kurang baik aja, namanya juga yang berhubungan dengan fanatik Iya, berlebihan. betul. Kurang Nah, baik. terkait kasus tadi nih yang kita bahas tentang Indosarang, banyak yang merasa kita terlalu memuja hal yang berbau Korea sehingga mereka orang Korea merasa di atas kita. Kamu setuju apa enggak? Alasannya apa? Enggak. Enggak. Karena aku suka orang Korea tuh suka idolnya aja, kayak artisnya juga aku nggak semua, kayak cuman beberapa aja gitu. Oke, kamu gak seberlebihan itu kan? Seberlebihan itu kayak cuman suka aja gitu, tapi nggak Oke. sampai orang-orang biasanya, sampai tipe aku tuh tipe orang Korea tuh enggak. Oke, Gitu kamu sih. kamu beneran nggak mau nikah sama orang Korea? Sebenarnya Songkang? bukan tipe gitu Mel, tipe Sama Songkang bisa dilamar mau nggak? yang nggak mungkin. Enggak, tapi kalau Lebih misalnya kayak berhayal aja kamu dilamar sama Songkang. ya tuh Ya udah, mau nggak? Chanyeol mau. Oh. Chanyeol mau, Lee Do Hyun mau, terus udah itu aja dua. Ini contoh hal yang berlebihan. Dua aja, Chanyeol sama Lee Do Hyun. Terus kamu punya suami dua. Gak apa dua. Astagfirullah. Kan dikasih pilihan. Kenapa sih cewek itu harus dikasih pilihan gitu? Kalau bisa mendapat keduanya. Dan laki-laki pun kayak gitu. Kenapa Yang sih mana harus tuh? memilih nanti kayak gitu? Iya. Sama memikirnya kayak gitu. Bercanda. Gitu. Bercanda. Apalagi katanya kan kalau nggak tahu ya. Ya Allah, aku koreksi aja kalau salah. Katanya kalau misalnya cowok tuh dibolehkan untuk poligami katanya. Emang dibolehkan dalam Islam kan Iya dibolehkan? kan? Iya. Sampai 4 ya? Sampai 4 ya? Iya. Dibolehkan tuh. Ya, makanya kamu mau? Enggak. Ya udah jangan berpikiran. Ih, enggak mau. Kalau cewek emang enggak boleh. Cewek emang enggak boleh beristri suami dua teh, enggak boleh ya? Enggak boleh. Ya kamu kenapa berpikiran kayak gitu tadi? Bercanda. Ah. Bercanda. Kalau boleh ya aku kayaknya pilih Chanyeol sih. Lee Do Hyun juga enggak apa-apa gak sih? Dua-duanya lah. Ya udah serah dah, aku bingung Soalnya menanggapinya. kedua itu gak bisa memilih aku. Nggak bisa. Ya udah ya. Ya, Kan itu cuman halu, angan-angan. iya, oke, Kalau fine. aslinya mah satu. Iya. Siapa? Enggak tahu. Oke, lanjut deh. Terus masih membahas Indosarang nih. Apakah pandangan kamu tentang orang Korea jadi berubah setelah lihat postingan itu? Mungkin iya gak sih? Beberapa mungkin ya. Iya. Kayak Jangan terlalu memuja hal iya yang sih. berbau Korea gitu. Jangan terlalu memuja, emang jangan gak sih? Kayak ya udah kalau suka aja gitu. Iya, maksudnya nggak seberlebihan itu kan. Mm-mm. Kamu bisa bilang kayak adalah beberapa mungkin yang Mm-mm, berlebihan iya banget sih. gitu. Makanya kata aku juga kayak jangan terlalu fanatik gitu, karena mereka tuh kayak ngerasa aku kan banyak ya suka lihat. Susah kan kalau Mm-mm. udah kecemplung gitu. Iya Kamu sih. aja kalau udah kecanduan drakor susah nggak buat kayak berhenti drakoran? Susah, betul, susah banget sih emang. Iya, makanya kayaknya ya dihindarilah pelan-pelan. Ya dikurangin sih. Oke. Nah, terus menurut kamu Korean Wave ini akan bertahan sampai kapan di Indonesia? Mengingat kemarin yang kasus NCT collab sama Starbucks jadi Gitu ya. yang memboikot grup itu juga. Em, kalau saat ini aku nggak tahu ya sampai kapan, karena sampai saat ini pun masih banyak gitu yang kayak suka gitu ya sama mereka gitu. Nggak semuanya gitu kan. Cuman
palingan berkurang nggak sih, nggak yang sampai kapannya aku kurang tahu sih, nggak bisa memprediksi juga karena takutnya ternyata makin di masa depan malah semakin besar kan, nggak tahu juga gitu. Itu sih kalau sampai aku nggak tahu sih bertahan apa enggak sih ya, soalnya kan setiap orang tuh kadang mungkin bisa gimana ya, mungkin namanya juga idol ya, idol dia gitu kayak mungkin susah dilupain, tapi aku nggak tahu sih bertahan apa enggaknya gitu. Cuman kata aku ya zaman sekarang udah nggak terlalu Korea sih, maksudnya K-pop Korea tuh nggak terlalu, nggak sih, nggak famous dulu sih. Kayak waktu zaman 2020 tuh aku kan K-popers tuh ya zaman SD kan sampai sekarang gitu. Kayak aku paling lihat tuh kayak bener-bener K-popers yang banyak tuh waktu tahun 2020 tuh. 1920. Enggak ya. Udah enggak terlalu sih kalau kata aku ya. Enggak tahu entah kitanya yang udah gede gitu. Yang udah enggak tahu aku yang udah gede udah enggak terlalu ngikutin apa gimana enggak tahu sih. Sekarang jadi maaf ya. jadi sekarang kamu enggak terlalu ngikutin? Enggak, aku paling ngikutin cuman EXO sama Blackpink. Jadi kamu sekarang gak terlalu ngikutin? Enggak, aku cuma ngikutin EXO sama Blackpink sama aja dulu ngikutin. Aku banyak, dulu aku NCT, dulu aku EXO, BTS, enggak sih BTS enggak terlalu. Banyak pokoknya. Berarti kamu K-popersnya enggak dikit dong, Nan? Banyak. Ya, multi fandom. Aku dulu banyak banget. Astaga. Terus kamu tapi enggak menghambur-hamburkan uang gitu? Enggak sih, aku enggak pernah beli album. Sorry guys. Paling di YouTube aja gitu. Paling di YouTube. Aku kan cuma suka lagu-lagunya. Oke. Lagu-lagunya tuh kayak bikin kan dulu kan emang K-pop itu kan lagu-lagunya kayak untuk orang yang insecure gitu loh, jadi pede gitu. Jadi cocok banget untuk orang-orang yang insecure. Jadi kamu tuh ngerasa cocok sama lagu-lagu Korea gitu. Jadi suka gitu ya. Iya, gitu. Kayak membangun gitu. Membangun semangat kamu untuk hidup kan. Betul banget. Beneran Bener, iya. Kebanyakan kan orang gitu. Tapi sekarang kenapa kamu nggak nge-play lagi? Udah kan, semangat banget hidupnya. Sekarang kan udah semangat hidup. Siapa? Aku. Kamu udah mencintai diri kamu sendiri kan. Tapi emang iya sih katanya kamu kalau misalnya mau dicintai sama orang lain, kamu harus mencintai diri kamu sendiri. Betul. Nanti kamu bakal lebih apa ya? Lebih menghargai myself. Iya, myself. Ya, love myself tuh penting banget gitu. Terus gimana cara kita mengontrol diri agar tidak over fanatik terhadap Korean Wave? Mengontrol dirinya gimana ya? Kata aku, kalau aku ya pengalaman aku yang nggak terlalu ini sih, keluar dari zona itu sih kata aku. Susah juga sih Mel. Ya maksudnya kayak belajar aja, kayak misalnya kamu suka dengan hal yang baru, misalnya cari hal yang ya sama serunya tapi lokal gitu. Kalau aku pada saat itu ya udah nggak terlalu suka lagu-lagunya ya. Jadi kayak lagu-lagu tuh makin sini kayak udah nggak masuk gitu loh di aku. Jadi aku kayak kurang suka gitu. Kalau aku ya pengalaman aku ya, nggak tahu kalau orang lain. Kalau pengalaman aku gitu, jadi aku udah nggak terlalu over fanatik gitu. Ya udah berarti emang apa ya kan itu kan itu ya cuman visual doang. Jadinya ya udah dijauhinya, menurut aku kayak udah jangan ditonton lagi, misal tuh kurang-kurangin gitu kurang-kurangin. Terus habis gitu kamu nyibukin diri kamu dengan hal yang baru itu. Bener. Jadi ya keluar dari zona nyaman kamu gitu loh. Menurut aku mah. Kalau zaman-zaman SMP kan aku masih belum sesibuk SMA ya, maksudnya pelajaran juga nggak terlalu serumit SMK gitu ya. Terus jadinya dulu tuh kayak suka ngedengerin lagunya banyak gitu. Terus makin kesini kan makin SMK gitu, kayak udah SMK. makin SMK makin udah kayak fokus aku tuh udah nggak di K-pop aja gitu. Iya. Udah kebagi sama ini, jadi kurang. Udah dewasa juga, banyak yang dipikirin. Iya betul. Saja. Ya, berjalannya waktu pasti hilang gak sih? Betul. Jadi emang buat hiburan aja gitu. Oke. Terus bagaimana caranya agar kita lebih mencintai budaya sendiri Indonesia, negara kita Indonesia dibandingkan budaya lain luar negeri? Ya contohnya Korea. Banyak sih, banyak ya. Gimana tuh? Kayak menurut aku, kayak aku lebih suka baju-baju batik. Aku suka deh lihat orang kayak bajunya pakai baju batik, terus kayak pakai baju kebaya. Lebih lucu gitu. Jadi kamu lebih untuk mencintai produk Indonesia dalam lokal. Betul. Bisa aja kalian membeli barang-barang di dalam negeri gitu. Iya, kayak skincare gitu. Iya, skincare kayak apa ya, dukung UMKM Indonesia. Betul. Gitu. Asik, udah kayak ini endorse gak sih UMKM Indonesia ini ke NVC Media. Terus kata aku juga kayak dengar lagu-lagu Indonesia, banyak juga kok lagu-lagu Indonesia yang sekarang kayak membangun gitu, kayak lagunya Cantik.
lagu-lagunya Tiara Andini. Sekarang kan banyak lah ya penyanyi-penyanyi Indonesia yang udah benar-benar terkenal banget, bagus banget gitu kan, bagus-bagus lah suaranya dari segi ya profesional banget, terus habis gitu luar biasa lah gitu. Jadi pastinya kayak rakyat Indonesia mulai cinta nih pada orang-orang di Indonesia gitu. Tapi aku lebih suka deh cowok-cowok Indonesia, soalnya aku lebih suka itu manis. Oke. Ya Plus Mas Jawa. Dua-duanya. Iya sih, kalau misalnya manis tuh kayak enak aja dilihatnya. Kasih. Hah? Kasih. Iya, sama-sama. Gak apa-apa, pede aja gak apa-apa lah. Sebenarnya dia aja asal dia tenang. Nah, gitu aja sih kayaknya tentang Korean Wave ini. Aku bisa tahu nih kamu tuh, ternyata K-popers kamu tuh kayak dulu tuh kayak gitu ya. Karena untuk aku yang bukan pecinta K-popers banget dan anti banget nih. Oh, kayak gitu kamu sukanya gara-gara ini. Dan kayaknya teman-teman semua juga yang K-popers ataupun enggak, kayaknya sama deh, kayak pendapatnya kayak kita. Iya sih. Iya tahu. Tapi pasti bakal ada pro dan kontra sih. Pro dan kontra sih. Jadi kan coba komen di bawah kan, tim K-popers apa bukan gitu. Dan kalian jadi K-popers itu gara-gara apa? Gara-gara Anan. Enggak dong. Nanti pasti ada penyebab tersendiri gak sih? Iya, makanya. Nah, mungkin kayaknya itu aja nih sharing-sharing kita kali ini. Dan buat teman-teman semua, terima kasih yang udah nonton sampai akhir. Dan jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Dan nyalain lonceng notifikasinya biar kalian ketinggalan update dari NPC Media. Betul. Nah, BTW, by the way, dan ngomong-ngomong tiga-tiganya dan ya. ngomong-ngomong, nah NPC Media bakal ada segmen baru yaitu tentang hewan. Kira-kira apa itu segmen barunya? Kalian coba kolom tuh kan. Kalian komen. Coba komentar di bawah. Apa sih segmen barunya gitu. Dan untuk Kakak Anan, makasih banyak udah ngobrol-ngobrol bareng NPC Media. Dan nanti kita ngobrol lagi ya. Iya. Bareng tema yang menarik lagi. Betul. Oke, jadi dadah. kalian harus ikutin terus. Bye-bye. Thank you. See you guys. Aku titut